wong mati yang parane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini jumpa lagi di segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini narasumber kita orang asli Surabaya. Beliau lahir di Surabaya dan besar juga di Surabaya. Dan kebetulan beliau ini waktu kecil dan lahir pun itu hidup di sekitar Rumah Sakit Simpang. Jadi cerita yang akan kita bawakan pada malam hari ini berhubungan dengan Rumah Sakit Simpang. Jadi mungkin langsung aja kita tanya-tanya. Mungkin perkenalan dulu. Selamat malam Ibu Wiwi. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Ibu, ini kan Ibu mulai lahir dan kecil di Rumah Sakit Simpang ini ya. Betul. Kira-kira dari latar belakang atau sejarahnya sendiri yang Ibu tangkep dari Rumah Sakit Simpang itu, bangunannya itu apa sih? Jadi gini Mas, bangunannya itu luas dan besar. Okay. Luas sekali. Terus pertama kali masuk itu kan lewat, waktu itu namanya portir. Itu rumah sakitnya itu ada di depan, di samping-samping, di depan. Terus setelah masuk ke dalam, ada asrama putri, asrama putra, terus ada bersalin, terus langsung masuk lagi ke dalam, baru perumahan-perumahan itu. Kalau saya kan ikut bapak ibu waktu itu, jadi perumahan kita itu belok ke kanan. Kalau kalau ke kiri itu kamar mayat. Kamar mayat. Jadi saya dilahirkan di situ, dibesarkan di situ. Jadi paham sekali di dalamnya itu. Terus di situ ada pohon karetnya Mas, pohon beringin itu sebanyak kurang lebih 6 Mas. Tapi terpencar-pencar tempatnya itu. Ada yang di sebelah selatan dekat asrama putri itu, dan di bawahnya itu ada makamnya. Saya sempat melihat makam itu dibongkar, tapi kayaknya pakaiannya tuh serdadu gitu loh. Waktu itu saya kan masih kecil Mas. Nah, terus ruangan asrama putrinya itu untuk makannya itu aja Mas jauh ya, kayak bangunan Belanda zaman dulu itu loh Mas. Namanya anak-anak masih kecil Mas, jadi ya bermain sampai malam ya nggak ada takutnya. Ya bagaimana di asrama ya Mas, ya cukup mulai karena bapak saya itu kerjanya di situ, tenaga medis ya. Terus kalau dulu mantri gitu loh Mas. Terus kita sempat di dalam kompleks itu pindah 4 kali bapak ibu itu rumahnya. Tapi kok ya kebetulan selalu dekat dengan pohon beringin loh Mas. Yang besar-besar itu. Ya Ibu, mungkin dari pengalaman Ibu tinggal di situ selama beberapa tahun, Iya. atau sejak kecil lah Bun ya. Iya. Mungkin ada pengalaman unik atau menarik seputar dunia mistis mungkin seperti itu Ibu. Pernah dilihatin apa kayak gitu mungkin? Iya Mas. Saya tuh pernah, waktu itu adik saya kan sakit, waktu itu usianya 17 tahun, adik saya tuh sakit. Nah terus, tapi anehnya setiap jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, kok ada suara itu keluar dari kamar bapak ibu. Terus memanggil nama saya, Diwiwi gitu 3 kali. Terus saya lihat ada angin lewat, apa ya, saya takut, namanya masih Kecil. remaja ya Mas ya, apa itu. Nah terus kemudian adik saya kan dioperasi Mas,
Kepalanya dioperasi. Lah bapak itu kan namanya aja tenaga medis ya mas, kan setidak-tidaknya kan tahu oh ini sakit apa, ini sakit gini. Akhirnya mas, setelah adik saya itu pagi dioperasi, malamnya bapak itu meninggal. Lah meninggal, setelah meninggal 40 harinya bapak, menjelang 40 harinya bapak, adik saya tuh meninggal. Tapi sebelumnya saya tuh dikeliatin gini, bapak itu datang pakai pakaian kalau dari Jogja itu loh mas, kayak beskapan, pakai sarung itu. Kemudian datang ke rumah, terus adik saya tuh dibopong mas. Terus bapak jangan, bapak jangan. Terus terpaut. Beberapa hari kemudian adik saya tuh meninggal. Jadi 40 harinya bapak, adik saya tuh meninggal mas. Mungkin mimpi itu firasat mungkin. Iya mungkin ya. Nah setelah itu mas, berarti kan berkurang 2 ya mas ya, keluarga saya. Saya kan berlima, bapak, ibu, saya bertiga bersaudara. Saya nomor 2, kakak saya sekolah bidan di situ. Kemudian suatu ketika itu malam-malam tuh ibu itu pas nggak tahu pergi kemana gitu loh mas, sama adik-adiknya gitu. Saya sendiri di rumah mas. Saya ini anehnya kalau takut itu kok pintu-pintu jendela saya bukain semua. Jadi rumah saya tuh sebelah pojok paling depan sendiri, ada ini 4, tetangga-tetangga saya belakang 4. Terus waktu itu kira-kira jam 11, setengah 12 malam, hujan mas, rintik-rintik. Terus saya tuh secara nggak sadar tuh lihat di depan itu apa ya yang goyang-goyang itu. Ada orang berjalan menuju ke tempat saya, tapi ada pagar kan mas, pagar kawat. Terus orangnya itu gini loh mas, tapi mukanya itu hitam, nggak kelihatan. Terus saya tuh takut ya mas ya, mundur saya masuk rumah, saya tutup pintunya, saya tutup jendela. Sudah saya takut. Sudah, itu sudah berlalu ya mas ya, sudah. Kemudian namanya orang Islam ya mas ya, sama ibu itu, ayo kamu sekarang sholat tahajud. Gitu kan. Iya bu, saya sholat tahajud malam. Setelah selesai sholat tahajud malam, ayo keluar, sekarang kamu berdoa di apa mas, di halaman gitu loh mas. Iya kan piantun kuno ya mas ya mungkin. Nah terus saya tuh tengah-tengahnya saya berdoa, saya tuh juga di samping saya tuh pohon karet besar itu, terus ada pohon pisang banyak. Tengah-tengah saya berdoa itu salah satu pohon pisang itu bergerak mas. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin, semua itu tenang, bergerak gini. Terus suaranya tuh kayak kuda meringkik. Gimana? Ya, kayak orang kesakitan. Terus saya kan kaget, nggak konsentrasi. Saya lihat, saya tamatkan arahnya sebelah mana, saya lihat. Nah setelah pagi saya sholat subuh, saya ke pohon pisang tadi, saya lihat itu keluar ontongnya itu loh mas. Iya, keluar itunya. Terus saya berpikir kok seperti gitu ya, gitu mas. Habis gitu sudah berlalu ya mas ya. Sudah berlalu. Terus lah namanya aja perumahan di asrama, kamar mandi itu kan jauh mas. Juga apa, jejer-jejer gitu kamar mandinya, seperti rumah itu juga jejer. Suatu ketika saya tuh mau ke kamar mandi, saya ke kamar mandi, terus di atas tuh ada suara kresek.
Saya tuh lihat di atas mas, di atas itu kan kamar mandinya ada yang dipasang genteng kaca itu loh mas. Iya. Saya lihat itu apa ya, gerak-gerak seperti mata. Ya matanya orang ini loh mas, putih, tengahnya itu hitam, tapi selebar kaca, genteng kaca 4 itu. Astagfirullahaladzim, saya bacakan ayat kursi mas, terus saya pulang lagi, takut saya mas. Sudah saya masuk, iya, masuk di dalam rumah, sudah itu sudah berlalu ya mas ya, sudah berlalu. Terus saya ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya itu kira-kira antara setengah 2 jam 2 siang itu saya itu kepingin menuju ke pohon karet itu. Lah saya tuh ke pohon karet tuh saya naik mas, naik di atas, terus saya duduk diam, ya sudah diam. Saya tuh sadarnya tuh setelah mendengar azan asar itu loh mas. Berarti ibu dalam kondisi tidak sadar? Ya tapi saya bisa jalan sendiri. Nah terus loh asar, turun saya mas, turun terus pulang, terus saya sholat. Apa ya, saya gitu terus sudah berlalu lagi ya mas ya. Terus suatu ketika perumahan Simpang itu semua yang menghuni di situ tuh satu persatu itu pindah mas, pindah. Mungkin apa mau ditempatin untuk mall itu ya mungkin ya. Iya. Itu kurang lebihnya tahun 72 kurang lebihnya. Lah, sebelum saya pindah, barang-barang udah dibawain semua mas ke rumah kita sendiri. Terus saya tuh malam-malam tidur, kira-kira setengah 2 itu saya tuh setengah bangun, setengah sadar, setengah enggak. Tiba-tiba itu dari tembok itu muncul noni Belanda, pakai baju putih, sepatu putih, tasnya putih, pakai pita putih, rambutnya merah gitu. Saya tuh udah diajak salaman. Saya nggak mau, enggak, aku nggak kenal sama kamu, enggak. Terus saya bilang sama ibu paginya, Bu, aku kok dikeliatin itu. Nggak ada apa-apa kok, itu kamu mungkin cuman mimpi. Ibu bilang gitu. Tapi setelah pindah di rumah yang baru, rumah saya sendiri, ibu ngendikan gini, ya di situ itu memang tempatnya. Tempat apa Bu? Ya tempatnya yang kamu itu gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, ibu gitu kok bilangnya kayak gitu, lah nanti kamu takut katanya gitu. Terus ya gitu mas, setelah pindah kurang lebihnya tahun 72 ya mas ya, tahun 72 saya waktu itu ke Jember mas. Ke Jember. Nah saya di sana itu sekolah Jember ya mas ya. Iya. Terus di rumah Pak D. Suatu ketika saya ini rasanya panas di dalam kamar itu mas. Saya ini keluar malam itu. Keluar kira-kira itu jam 12. Saya duduk di teras mas sendiri. Saya diam sendiri. Terus kurang lebihnya itu setengah 2 gitu, jam 2 gitu. Kok ada suara berisik mas dari arah barat ke timur. Itu kok terang benderang, itu apa ya? Itu seperti api itu jalan mas, bulat gitu loh. Suaranya itu wes. Aduh, terus saya baca-baca mas. Saya baca-bacakan. Terus di depan teras rumah Pak Desa itu ada pohon pepaya 3. Terus saya lihat sambil saya baca-baca mas, saya berdoa mas. Saya lihat itu turun gitu. Kok akhirnya itu masuk ke pohon kates yang 3. Lah besok paginya tuh gosong mas pohon katesnya itu. Mati gitu Bu. Iya, gosong.
Yang keserempet itu agak gosong tapi lainnya biasa. Yang ketiga ini gosong. Oke. Terus, apa ya tadi itu apa? Saya mau cerita, saya takut ya Mas ya. Sudah saya Cukup pendam sendiri. iya, saya pendam sendiri. Terus kemudian bertambah hari. Terus saya itu tidur tengah malam itu saya tuh kayak bermimpi, kayak ya mesti kayak mimpi kayak sungguh gitu loh Mas ya. Gimana itu? Itu ada orang perempuan itu bawa apa Mas? Pendoso itu apa Mas? Pendoso. Tempatnya orang mayat itu. iya, iya. Oke. Itu depan itu satu perempuan, yang belakang itu satu perempuan. Terus di jendela Mas, padahal jendelanya tuh di atas. Oke. Terus gordennya tuh dibuka sama orang itu. Terus saya diginikan. Dia nggak ngomong Mas. Saya disuruh naik. Terus saya bilang, enggak, siapa kamu? Aku nggak kenal kok. Saya doa lagi Mas. Saya nggak kenal sama kamu. Nggak mau. Terus orangnya tuh pulang Mas, berlalu. Iya. Terus paginya saya tuh tanya sama kakak sepupu saya, putranya Pak D itu. Saya tanya, tempat tidur ini dulu dibuat apa sih Dek? Saya bilang gitu. Oh dulu waktu bude saya meninggal tempat tidur itu dibuat menyucikan mayat. Lah terus saya tanya, loh kok masih dipakai untuk tidur? Saya bilang gitu. Iya enggak apa-apa gitu. Saya cuman saya berdoa saja, sudah kadung ya Mas ya, apa itu sudah berlalu, sudah. Terus suatu ketika lagi Mas, saya tuh sampai aduh saya kok gini, saya sampai takut ya Mas ya. Iya. Terus saya tuh pas ngaca ya Mas ya, habis mandi. Kaca saya itu menghadap ke arah luar. Lah saya tuh kan ngaca gini ya Mas ya. Terus dari arah belakang itu ada seorang perempuan tuh naik pohon. Itu menjelang maghrib gitu loh Mas. Ada orang perempuan tuh naik pohon, terus pakainya itu putih, kayak kalau umroh tapi yang bapak-bapak kan selempang gini ya Mas ya. Gitu. Rambutnya panjang diurai tuh, taruh di depan gini. Terus dia gini-gini sama saya. Kayak manggil gitu. Iya, saya bilang, siapa ya? Saya lihat dari kaca. Terus saya noleh ke belakang. Loh kok enggak ada? Saya lihat lagi di kaca, kok enggak ada? Astagfirullahaladzim, itu apa ya? Saya bilang gitu. Terus besoknya kan ada pertemuan kayak kalau zaman dulu tuh kayak Karang Taruna gitu loh Mas. Nah, di depan rumah Pak Desa itu ada tembok Mas. Di dalam tembok itu ada pohon yang besar tadi. Terus saya namanya Karang Taruna gitu, di situ pertemuan gitu apa malam Mas, habis maghrib. Terus kita kan ngatur makanannya di bawah pohon itu Mas. Terus saya tanya, diterangin sama lampu-lampu, oh ini pohon mangga ya. Loh ini kok ada makamnya siapa Dek? Saya bilang gitu sama yang punya rumah, seorang dokter itu. Katanya itu makamnya mama saya Mbak gitu. Oh meninggalnya masih muda dulu katanya gitu. Terus astagfirullahaladzim, apa yang kemarin itu, tapi saya nggak berani mau ngomong. Saya diam aja. Iya, saya diam aja Mas, sudah ya itu berapa dari pengalaman jenengan mungkin. Iya. Tapi memang kalau yang seperti jenengan katakan kayak yang ontong tadi itu Iya ya, Mas, yang di rumah sakit Cimbang. Mitosnya itu sendiri ketika ada ontong yang baru muncul, Iya. kemudian pucuknya itu dikasih tali Bu, Iya. itu katanya akan jadi rumah dari pocongan kayak gitu. Mitosnya itu seperti itu sih. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang iseng kemudian biasanya dibuat ini Bu, nyari apa itu, nyari nomor togel kayak gitu sih biasanya orang-orang itu. Lah saya nggak ngerti, saya kira ya gini Mas, semua makhluk yang di dunia itu
ya mesti bernafas ya Mas ya, Benar, tidak tahu itu pepohonan, binatang, manusia ya. Jadi saya kira dia itu mungkin mau melahirkan kalau manusia, Iya. tapi dia kan keluar ontongnya, bunganya. Nggih. Mungkin apa merasakan sakit, terus dia itu berteriak gitu. Saya pikir seperti itu Mas. Benar. Emang mitosnya juga kalau ada pohon kates di depan rumah itu sebagai penangkal, Bu. Penangkal dari orang-orang mungkin yang ingin berbuat jahat gitu loh. Iya. Salah satunya kates, kemudian ada juga pohon kelor. Kalau ada orang niat jahat kepada kita, mau mencelakakan kita, misalnya mau nyantet, santet itu akan turun di pohon itu. Nah, saya kan nggak membunuh. ngerti Seperti Mas, itu. saya kan nggak ngerti saat Oke. itu berisik suaranya. Ada lagi satu itu Mas, waktu di Jember itu. Tiba-tiba itu ada binatang itu jatuh di pohon Mas. Cerat, seperti kera tapi kok putih. Terus dia melompat di atas atapnya tetangga Pak D itu. Terpaut berapa menit, satu rumah itu keluar semua. Wuh, lo ada apa? Ada anu barang jatuh di atas, ada apa kayak apa itu enggak tahu suaranya apa, satu rumah itu keluar semua. Ketakutan. Saya tahu persis dia dari pohon tuh melompat ke arah gentengnya. Berak malam itu Mas. Malam. Saya tuh kadang-kadang sampai takut. Kenapa ya kok mesti seperti itu? Saya tuh kadang-kadang takut loh Mas. Sering mengalami apa itu? Iya. Pengalaman yang mistis itu. Iya. Mungkin gini pertanyaannya. Dari kejadian-kejadian atau pengalaman, mungkin Ibu bisa dikatakan sebagai orang yang peka mungkin ya. Iya, kalau Hikmahnya iya. dari jenengan peka terus sering melihat kejadian-kejadian seperti itu, hikmahnya bagi Ibu sendiri itu apa? Hikmahnya yang didapat mungkin lebih mendekatkan diri. Iya Mas, saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan saya semakin tua Mas. Jadi saya ya, kalau orang sudah semakin tua itu bagaimana sih Mas? Saya takut ya, namanya manusia itu nggak sempurna ya Mas ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi setidak-tidaknya kita ini ya, daripada waktu masih muda dulu ya toh Mas. Selalu memperbaiki. Iya. Lah ibu saya tuh kan juga gini Mas, ayo kamu itu sebagai manusia kamu harus punya tirakat, kamu harus mulai puasa Senin Kemis, kamu harus sholat wajib tuh diutamakan, terus sholat sunnah itu saya selalu sholat tahajud Mas. Alhamdulillah. Sholat ad-duha namanya, kita orang beragama ya Mas ya, beriman. Terus ya itu Mas, sampai sekarang saya masih tetap menjalankan itu meskipun sudah tua. Saya masih puasa Mas. Buat bekal nanti, Iya, saya takut Mas, takut sama Allah. Iya. Mungkin terima kasih sekali Ibu Wiwi telah berbagi pengalamannya dengan kami, khususnya di sejarah dan keunikan rumah sakit Simpangnya itu. Iya. Luar Saya biasa itu sekali. waktu dilahirkan di sana, ari-ari saya itu ya ditanam di sana. Iya Mas, jadi sampai sekarang itu Mas, saya itu kalau lewat sana itu bukan Delta Plaza Mas yang saya lihat itu. Masih rumah sakit Jadi Simpang, masih kayak bangunan yang dulu Mas. ya? Sangat terkesan Mas. Meskipun itu kehidupan saya di dalam asrama ya, rumah sakit, kan bapak ibu di sana juga. Jadi kalau dilihat dari Grand City itu kelihatan perumahan Simpang itu yang paling belakang Mas. Yang paling belakang. Terus ya itu. Intinya paling berkesan sekali ya waktu tinggal di sana. Iya, iya sampai sekarang saya itu kalau mimpi tuh bukan Delta loh Mas. Masih rumah sakit Simpang. Iya. Ya? Masih rumah sakit Simpang. Ya mungkin itu aja Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sangat
berwarna sekali lah pengalamannya ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu gambaran ataupun bisa dipetik hikmahnya dari sobat-sobat kembara dimanapun berada. Iya. Dan salah amin. satunya Rumah Sakit Simpang ini merupakan sejarah juga bagi kota Surabaya. Iya. Karena di rumah sakit itu banyak sekali dulu waktu zaman penjajahan, zaman peperangan, tentara-tentara dirawat di sana. Bahkan juga ada yang sempat dikuburkan Di bawah pohon. di bawah pohon beringin dan pohon Iya, karet karet Bu, itu nggih. saya sempat melihat kok Mas, makam itu dibongkarin itu masih pakai topi Mungkin itu, pakai pakaian seragam ijo-ijo itu loh Mas. Iya, benar. Iya. Ya mudah-mudahan semua arwah para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisinya Bu, nggih. Amin, amin. Sekian mungkin teman-teman sobat kembara sunyi dimanapun berada, kisah dari pengalaman unik dari Ibu Wiwi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan jangan lupa tetap terus tonton channel kami Kembara Sunyi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Mas. Iya.